Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan pengertian syariah menurut bahasa dan istilah. Menurut bahasa adalah jalan yang dilalui menuju sumber air, dan menurut istilahnya segala hukum yang ketentuannya yang ditetapkan Allah untuk hambanya melalui Al-Quran dan Sunnah guna mengatur hubungan manusia dengan Allah dan sesamanya. Di sini ada pengertian fikih menurut bahasa, pemahaman yang mendalam menurut istilah, pengetahuan tentang hukum-hukum syar'i yang bersifat amaliyah atau praktis yang diambil dari dalil-dalil terperinci seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Di sini ada usul fikih menurut bahasanya, pokok-pokok dasar fikih menurut istilah, ilmu yang membahas tentang kaidah dan metode untuk mengali hukum syar'i dari dalil-dalil yang rinci. Yang keempat, ada dalil menurut bahasa, suatu yang menunjukkan kepada yang lain, dan menurut istilah segala sesuatu yang dapat digunakan untuk menetapkan hukum syar'i seperti Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Yang kelima, ada hukum syar'i. Bahasa menurut bahasanya ketetapan atau keputusan. Menurut istilah titah atau perintah atau larangan Allah yang berkata dengan perbuatan mukallaf atau orang yang kenal hukum, baik berupa tuntutan, pilihan maupun ketetapan. Yang keenam ada ijtihad. Ya, menurut bahasa mengerahkan seluruh kemampuan, dan menurut istilah upaya maksimal seorang mujtahid untuk menemukan hukum syar'i dari dalil yang terperinci ketika tidak ada nas yang jelas. Yang ketujuh ada istinbat. Menurut bahasa mengeluarkan air dari sumber air. Menurut istilahnya mengambil atau menyimpulkan hukum dari dalil syar'i melalui proses penalaran ilmiah. Yang ke-8 ada qada. Menurut bahasanya ketetapan atau memutuskan. Menurut istilah keputusan yang diberi oleh hakim terhadap suatu perkara berdasarkan hukum syar'i. Yang ke-9 ada fatwa. Menurut bahasa jawaban terhadap suatu masalah. Menurut istilah penjelasan hukum syar'i oleh seorang mufti mengenal suatu masalah yang diajukan kepadanya tanpa kekuatan hukum mengkait seperti qada. Yang ke-9 ada mazhab. Menurut bahasanya jalan atau pendapat yang diikuti. Menurut istilah pendapat atau metode yang digunakan oleh seorang imam mujtahid dalam menggali dan menetapkan hukum syar'i. Yang ke-8 ada taklid. Menurut bahasa mengikuti tanpa mengetahui alasannya. Menurut istilah mengikuti pendapat seorang mujtahid tanpa mengetahui dalilnya. Yang ke-12 ada Al-Quran. Menurut bahasa itu bacaan. Menurut istilah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui malaikat Jibril. Berbahasa Arab diriwayatkan secara mutawatir dan membacanya bernilai ibadah. Yang ke-13 ada sunnah. Menurut bahasa jalan atau kebiasaan. Menurut istilah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi Muhammad berupa perkataan, perbuatan, atau ketetapan yang menjadi sumber hukum Islam. Yang ke-14 ada ijma. Menurut bahasa itu kesepakatan. Menurut istilah kesepakatan seluruh ulama mujtahid pada suatu masa atau suatu sumber hukum syar'i setelah wafatnya Nabi Muhammad SAW. Yang ke-15 ada qiyas. Menurut bahasa mengukur atau membandingkan. Menurut istilah menetapkan hukum suatu perkara yang tidak disebutkan nasnya dengan membandingkan pada perkara lain yang serupa karena ada kesamaan atau i'lad alasan hukum. Yang 16 ada sahabat. Menurut istilah itu pengikut. Menurut bahasa itu pengikut, dan menurut istilah itu orang yang bertemu dengan Nabi Muhammad SAW, beriman kepadanya dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang ketujuh ada tabi'in. Menurut bahasa orang yang mengikuti. Menurut istilah orang yang bertemu dengan sahabat Nabi Muhammad SAW, beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Yang ke-18 ada tabi'un tabi'in. Menurut bahasa itu pengikut atau mengikut.
menurut istilah orang yang bertemu dengan para tabi'in yang beriman dan meninggal dalam keadaan Islam. Baik Pak, sekian hafalan dari saya. Assalamualaikum.